Ya halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan first impression saya pada Hard Perfect 55. Ini barusan tadi malam saya gunakan dan nanti akan saya berikan first impression saya pada raket ini. Dan yang selanjutnya nanti saya juga akan memperkenalkan dan sekaligus juga memberikan first impression saya pada ProWin Woven X9. Nah, ini kemarin ada yang request untuk di-reviewkan raket dari brand ProWin dengan seri Woven X9. Nah, sekarang kan lagi raket dengan material woven kan lagi terangkat ya, dan kemarin ada yang minta di-requestkan ini. Dan menariknya adalah ini merupakan raket woven ya, kalau benar-benar woven ya. Merupakan raket woven dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Ini kemarin saya cek dan saya beli, ini harganya di bawah 200.000 saja ya. Terakhir saya beli segitu harganya. Nah, kita akan lihat nanti apakah benar-benar memang woven atau hanya sekedar namanya saja, nanti kita akan lihat. Dan ini merupakan raket ProWin pertama yang saya review ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana raket ininya. Nah, sekarang kita akan mulai dari Hard Perfect dulu ya. Hard Perfect 55. Ini kemarin saya dapatkan di momen kemarin ada teman ya, teman menyampaikan ini ada live streaming ya. Jadi di Shopee live streaming, dan biasanya kalau live streaming itu dia harganya itu dibuat menarik sekali ya, harganya turun, dan kemarin saya beli, saya ambil satu dan sudah saya coba barusan tadi malam. Waktu awal kali datang ini saya agak terkejut juga ya, terkejut atau apa ya namanya ya. Terkejutnya karena ini bentuk poros frame-nya itu dia seperti Ebox Dutro 30 yang kemarin sudah saya review ya. Dan agak gimana ya, saya agak aduh kok ininya kok kecil ya. Sebenarnya saya kurang begitu suka yang ininya kecil. Karena menurut saya kalau dibuat bermain power atau bermain gimana itu kayak kurang mantap aja ya kalau kecil ya. Dari spesifikasinya ini lebih jelas ya daripada yang Ebox Dutro 30 kemarin. Ini beratnya 4U, balance-nya dia head heavy, shaft-nya medium, max tension-nya 30 lbs. Nah, pada video yang lalu sudah saya berikan keterangannya ya untuk berat real dan balance point-nya berapa. Berat realnya kemarin 83,4. Kemudian head heavy-nya ini dia 296 ya. Shaft-nya medium. Meskipun kalau saya rasakan nih agak ngeflex ya. Oke, kemudian ini setelah saya pasangkan ini senar dan handle grip ini, menjadi berat totalnya 94,2, naiknya cukup lumayan karena ini gripnya cukup tebal ya ternyata ya. Kemudian balance point-nya dia dari 296 menjadi 290. Nah, ini saya pasangkan dengan senar ini, senar dari Velvet Ultrasonic 63. Kenapa saya mau beli ini? Karena kemarin waktu saya gunakan Ebox Dutro 30 itu menggunakan senar yang standar ya, ketebalannya 0,66, rasanya agak kurang mantap. Ya memang dari senarnya juga biasa saja ya, kemarin pakai BG5 Match dan Victor VS66 kurang mantap aja. Dan kemudian teman merekomendasikan kalau misalkan model kalau yang saya pakai kemarin terasa ampang ya Ebox Dutro-nya. Kalau saya pribadi merasakan seperti itu, karena kalau dilihat dari spesifikasinya memang dia nggak terlalu head heavy ya, nggak terlalu heavy, jadi ya rasanya kurang mantap. Nah, kemudian untuk yang ini saya kemarin teman memberikan masukan coba pakai senar yang lebih tipis, dan setelah saya pikir-pikir ya kayaknya ini perlu dipasangkan dengan senar yang tipis dan tarikannya tinggi, nggak masalah. Dan akhirnya saya memilih Ultrasonic 63 dan hasilnya lumayan memuaskan dan saya cukup terkejut juga. Sebenarnya kalau dari raketnya mungkin kalau misalkan balance point-nya itu sama dan beratnya sama ya dengan yang Ebox Dutro, ya mungkin feel-nya agak mirip-mirip. Tapi ini saya rasa cukup terbantu juga dari senarnya ini ya, Ultrasonic 63 ini. Cukup memberikan ya lebih dari sekedar cukup ya, memberikan pantulan yang lumayan sehingga hasil power yang kita berikan itu maksimal ya.
Kalau dirasa-rasa memang ada kemiripan dengan Ebox Dutro 30 dari segi fleksibilitasnya ya. Tapi karena ini dia balance point-nya lebih tinggi sehingga untuk bermain power lebih terasa. Dan dengan kombinasi senar ultrasonic 63 dengan ketebalan 0,63 ini memberikan hasil yang lebih maksimal lagi. Sehingga jika dibandingkan dengan Ebox Dutro yang kemarin sudah saya review, yang ini lumayan memuaskan dan tidak terlalu mengecewakan. Untuk hitting sound-nya seperti ini ya. Menurut saya cukup bagus ya. Cuma nggak tahu ya kalau kalian dengar seperti apa, tapi menurut saya agak lumayan. Kemarin waktu saya pakai hitting sound-nya ya lumayan lah, terasa mantap. Oke, ini untuk yang Hard Perfect 55 ya, untuk bermain power menurut saya lumayan enak, terbantu banget dengan senarnya. Akselerasinya juga enak, meskipun ini berat totalnya 94, sebenarnya bisa ditekan lebih rendah lagi dengan pemilihan grip yang lebih tipis. Tapi sejauh ini performa yang saya rasakan dari raket ini, dari tadi malam saya pakai untuk bermain power lumayan. Kemudian untuk akselerasi, untuk swingnya juga tidak berat, dan menurut saya ini enak untuk bermain power, dan untuk bermain kontrol juga enak ya. Mungkin kalau misalkan senarnya ini biasa, untuk generate powernya menurut saya juga akan biasa ya. Jadi kalau menurut saya untuk raket yang model framenya seperti ini, kecil seperti ini, baiknya kalian berikan senar yang tipis. Kalau bisa 0,63 atau 0,61 ya, paling maksimal 0,63 aja. Dan tarikannya agak tinggi, misalkan kalian biasanya 27 ya kasih 28. Biasanya 28 ya kasih 29. Seperti itu ya. Itu kalau menurut saya untuk first impression pada raket ini. Kesan pertamanya oke, positif, baik, dan cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan, dan ya besok kita akan coba lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat ProWin Woven X9. Ini merupakan kalau dari namanya ini adalah woven ya. Jadi dia mengandung woven. Cuma kalau saya perhatikan memang ini dari raketnya wovennya itu tidak hanya ada di beberapa bagian saja ya. Jadi tidak full. Jadi kemungkinan biasanya kalau raket-raket yang berbahan woven itu dia ada yang full ya, ada yang cuma frame-nya aja. Kebanyakan memang hanya frame-nya aja. Dan ada yang kalau dicampur frame-nya campuran antara woven dengan tidak woven, itu saya belum pernah mendengar ya. Jadi untuk yang ini saya ragu apakah ini woven beneran atau ini hanya sekedar desainnya saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kalau diperhatikan bagian ininya yang ada wovennya ya, woven itu kan anyaman ya, jadi dia memiliki karakter. Jadi biasanya kalau raket yang berbahan woven itu dia tidak dicat, jadi memang melihatkan anyaman dari materialnya. Nah, yang di raket ini yang saya temukan hanya di bagian sini. Jadi kalau kalian membeli ini ya, kalian hanya bisa menemukan di daerah sini, di sini saja, di sini. Nah, oke, sama di bagian sini ya, bagian sini. Nah, kalau yang di sini saya ragu ya, termasuk yang di sini saya juga ragu. Karena apa? Karena kalau dibandingkan dengan yang kemarin Black Woven, saya bandingkan motifnya itu agak berbeda. Entah mungkin ini tingkatan atau dari kualitas, atau mungkin grade-nya berbeda, saya kurang tahu. Tapi yang ini woven yang ada di sini itu seperti apa ya? Seperti hanya stiker, atau dari desainnya memang seperti ini. Ini saya ragu ya. Meskipun belum tentu benar juga ya. Jadi perlu ya mungkin kalian kalau ada yang tahu silahkan bisa komentar ya. Nah, raket ini memiliki spesifikasi 85 plus minus 2 gram pabrikannya ya. Kemudian balance point-nya di antara 285 sampai 295. Tensinya bisa 26 sampai 30 lbs. Oke. Seperti ini fleksibilitasnya. Ini kalau menurut saya agak cenderung flex ya. Raket ini cukup mantap. Dari desainnya ini cat dan kualitasnya menurut saya asik, seperti RS SND 70 yang saya punya. Ini catnya menurut saya asik ya. Dia matte gitu ya, modelnya seperti kayak RS SND 70. Nah,
Ini berat kosongannya kemarin saya timbang 88,7, jadi lumayan ya. Lumayan, dia agak sedikit lebih berat ya, meskipun kalau dari segi plus minusnya dia masih masuk sih, tapi ya kelebihan 0,7, jadi nggak apa-apa ya. Kemudian untuk balance point-nya, dia 300 ya realnya, jadi lumayan head heavy ya. Jadi ini raket di harga segitu buat kalian yang tipikalnya bermain power, seneng smash, raket ini bisa menjadi pertimbangan ya dengan harganya yang murah. Saya tidak tahu di raket yang lain yang sama-sama serinya ini apakah nanti beratnya bakalan seperti yang saya miliki ini atau tidak, tapi jika rata-rata nanti seperti ini, menurut saya ini adalah raket di harga 200.000 untuk bermain power, menurut saya asik. Dan tadi malam saya gunakan, raketnya stabil, untuk bermain power enak, cuma memang untuk swingnya dia agak berat karena ini kan berat realnya kan 88,7. Setelah saya kasih grip ini kan dia menjadi 98,7 dan itu lumayan berat sekali. Sebenarnya bisa ditekan lebih kecil lagi jika menggunakan grip yang lebih tipis. Tapi karena seadanya ini jadi ya sudahlah. Kemudian balance point-nya dari 300 menjadi 297 ya. Kurangnya nggak banyak seperti yang Hard Perfect 55 ini karena kemarin yang ini plastik pembungkus gripnya itu saya lepas dan akhirnya saya kasih langsung ini, jadi dia balance point-nya nggak turun banyak. Nah, performa dan kesan pertama yang saya rasakan pada raket ini untuk bermain power enak, meskipun dia bedanya dengan raket woven yang memang benar-benar woven itu dari segi rigidnya berbeda. Ini seperti raket pada umumnya dengan balance point yang berat dan bobot yang berat. Jadi karakter rigid dari woven itu tidak terasa pada raket ini. Nah, kemudian untuk swing tadi yang saya katakan berat, agak kurang responsif jika dibandingkan dengan ini ya. Ini jauh lebih responsif ini karena berat totalnya lumayan banget ya, dan berat kepala juga ya, meskipun sebenarnya berat kepala, tapi kalau misalkan dia bobot totalnya bisa ditekan di bawah 93 ya, itu menurut saya akan lebih enak swingnya seperti yang Black Woven yang kemarin saya coba. Oke, ini jumlah grommetnya 72. Kemudian di sini ada yang namanya wave teknologi. Wave teknologi itu dia pada bagian groove-nya ini dia memiliki gelombang ya. Antara satu grommet dengan grommet yang lain itu dia bagian groove-nya ini dia bergelombang. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi ya, untuk end cap-nya seperti ini. Ini kemarin saya ukur agak tebal juga, makanya kemarin saya lepas. Dan di sini menariknya ada apa ya, kayak istilahnya kayak ada peredam getaran itu ya. Ini saya buka dulu ya. Nah, nanti kan saya tunjukkan di sini. Raketnya menarik ya, cukup menarik untuk di harga segitu. Dia memiliki teknologi yang namanya itu vibration stop. Nah, ini dia vibration stop. Nah, menarik sekali kan. Ini bukan itu ya, ini kayak ini nempel ya, kayak seperti catnya ini ya, dia nempel di sini. Jadi bukan kayak power balance gitu ya. Nah, jadi ini nempel di catnya ini. Dan kalau yang saya rasakan sih untuk getaran enggak ya, cuma memang kurang, untuk raket yang head heavy dia agak kurang solid dan kurang rigid seperti karakternya raket woven. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk top cap atau connya seperti ini, dia grip size-nya G2 ya. G2. Oke. Seperti ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. First impression saya pada Hard Perfect 55. Kesannya oke, enak. Apalagi karena dibantu senarnya ya. Karena faktor pemilihan senar yang tepat, jadi feel-nya jadi lumayan enak. Dan yang Pro Win ini saya cukup excited juga ya. Cukup ya terkesan lah dengan raket ini, kesannya positif juga. Harganya di bawah 200.000, raket woven yang meskipun wovennya ini benar atau tidak masih perlu ditanyakan ya. Tapi secara penggunaan ini enaklah untuk raket head heavy, dan untuk bermain power menurut saya untuk di harga 200.000
lumayan lah bisa menjadi pertimbangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini. Nanti untuk detailnya, review selanjutnya kalian tunggu saja. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.